Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Ikhwan akhwat rahimakumullah, kita tetap bersyukur atas anugerah segala nikmat yang kita rasakan. Termasuk pagi ini kita masih dikasih kesempatan untuk tetap menggali makna ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Insya Allah pagi ini kita akan menggali makna yang terkandung di dalam surat Ali Imran ayat ke-144 hingga 145. Sebagai gambaran, ayat ini menjelaskan bahwa Muhammad, yakni Rasulullah SAW, sebagai utusan Allah, sama seperti nabi-nabi sebelumnya, yakni sebagaimana antum ketahui, dan ada ketentuan dari Allah. Jika beliau wafat, gugur umat Islam dilarang keras untuk kembali ke belakang, yakni murtad. Ayat selanjutnya menjelaskan pengertian, yakni kematian pasti akan terjadi atas izin Allah kepada siapapun. Ayat lain juga menjelaskan tentang orang-orang yang mencintai dunia. Jika tujuan hidupnya adalah dunia, Allah akan memberikannya kepada mereka yang meminta hal itu. Begitu juga jika kita memprioritaskan akhirat, Allah pun akan memberikannya sesuai dengan amalnya masing-masing. Nah, mari kita juga bahas tentang Allah berfirman juga di ayat ini bahwa Allah mencintai orang yang bersyukur dan akan memberikan imbalan atas syukurnya itu. Mari kita buka mushafnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul. Qad khalat min qabli rusul. Telah berlalu dari sebelumnya rasul-rasul. Afa imata au kutila anqulbahu. Apakah apabila beliau Rasulullah SAW wafat, kalian akan kembali ke belakang, yakni murtad, ala aqabikum, ke belakang seperti orang-orang yang murtad. Wa man yanqalib ala aqibaihi, dan barang siapa yang berbalik ke belakang, falan yadurullah, maka tidak sedikit pun memadaratkan atau merugikan Allah sedikit. Wa sayazziyallahu syakirin, dan Allah akan membalas kepada orang-orang yang bersyukur. Wa makana linafsin an tamuta illa biiznillah, dan tidaklah setiap jiwa itu pasti akan mati illa biiznillah, kecuali dengan izin. Kitabah mausula, suatu ketetapan yang sudah ditentukan. Wa man yurid thawabad dunya, barang siapa yang memiliki keinginan pahala dunia, nu'tihi, maka kami datangkan juga, berikan minha dari hal itu. Wa mayurid thawabal akhirat, dan barang siapa yang ingin mendapatkan pahala akhirat, nu'tihi, kami juga akan mendatangkan minha kepada mereka. Wa sanazil syakirin, dan Allah akan membalas juga kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, itu ayat yang dijelaskan yang akan kita gali. Kita awali dengan tadi yang disebut hidup bersyukur, yakni kita harus betul-betul memaknai hidup tentang rasa syukur yang pernah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua tentu antum sudah mengenal makna syukur itu dengan definisi tentu yang berbeda. Ada definisi yang
lebih spesifik dibanding rasa terima kasih kita yang dalam kepada Allah atas segala nikmat yang dianugerahkan. Yakni syukur adalah sikap terima kasih yang dalam, pengakuan dan apresiasi atas segala nikmat maupun kebaikan yang diterima. Lebih dari sekedar perasaan lega atau senang. Hakikat syukur berakar pada penerimaan yang digunakan untuk berbuat kebaikan sesuai dengan ketetapan pemberi nikmat itu sendiri. Jadi bukan hanya sekedar berterima kasih, ada pengakuan hati yang paling dalam atas segala nikmat diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tentu jika kita melimpah, ditakdirkan Allah tentang harta, posisi yang tinggi, juga sakit yang belum tersembuh, kemudian mendapatkan anugerah-anugerah yang sebagaimana dikatakan tadi, rezeki melimpah, diberdayakan untuk fisabilillah. Tentu berbagai asnaf yang diketahuinya. Pasti rasa syukur kita atas kelimpahan harta itu diberdayakan sesuai dengan pemberi nikmat itu sendiri, yakni fisabilillah. Ya, entah kita ketahui untuk orang tua juga didahulukan, kerabat, fuqara, masakin, lalu masjid, madrasah, kebutuhan dan yang lainnya. Antum lebih tahu tentang memberdayakan bagaimana manfaat maslahat tentang rezeki yang dilimpahkan. Rasa syukur. Kedua, tadi kalau ditakdirkan sakit berkepanjangan, dikasih Allah kesembuhan, apa yang harus dilakukan? Selain berterima kasih, sujud lebih banyak dalam arti kata ketundukan kepatuhan harus lebih dari sebelumnya. Diberdayakan kesehatan itu tentu untuk ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini begitu juga pada saat kita dapat susah kerja kesana kemari, ngelamar kesana kemari, kemudian ditakdirkan Allah mendapatkan, bagaimana rasa syukur setelah mendapatkan pekerjaan itu? Tentu tidak akan melalaikan kewajiban-kewajiban yang sudah biasa ditunaikan. Jangan sampai mendapatkan pekerjaan, kesibukan itulah yang menjadikan jauh dari kedekatan kepada Allah. Nah ini tentu syukur yang lain antum lebih mengenal, lebih tahu apa saja dan bagaimana harus kita. Tapi yang intinya hakikat syukur itu kan berakar dari hati yang dalam pengakuan bahwa ini rezeki bukan hasil jerih payahku, tapi berkat pemberian dan pertolongan dari. Itu yang harus kita simpan terukir di hati. Lalu juga Allah akan membalas. Tentu antum juga sudah mengenal. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat. Tentu nikmat bukan hanya mencakup atau mungkin hanya sebatas. Nikmat kita itu kan bervariasi banyak. Bukan hanya rezeki yang kita nikmati juga bervariasi gitu. Tentu nikmat yang paling besar sebagaimana para ustadz disampaikan di mukadimah dalam berceramahnya, iman dan Islam itu yang paling besar. Tapi nikmat yang paling indah adalah selain dari iman dan Islam adalah tetap istiqomah di dalam keimanan. Maka di sini wajib memelihara. Tadi Rasulullah SAW, jika engkau wafat, apakah kalian? Allah bertanya kepada semua orang, umatnya akan kembali murtad. Tentu ini menjaga keteguhan iman. Jangan sampai kita iman yang ada kita pupuk setiap hari dalam ilmu yang mungkin dari berbagai sisi. Kemudian di saat lain iman itu luntur hanya karena ada ambisi di hati. Entah itu ingin jabatan dimudahkan, mungkin dalam berbagai persoalan, karena memiliki kewenangan itu dekat dengan kita, kemudian kita gadaikan iman, atau membantu mereka untuk mengikuti apa yang diinginkan hatinya. Lalu ada iming-iming di kemudian hari, jika kalian mendukung aku, memilih aku, kalian bakal ini dan itu. Tentu ini jangan sampai menurut Rasulullah SAW, aku tidak ada khawatir terhadap umatku tentang kemiskinan. Tapi yang aku khawatirkan adalah ketika keberkahan bumi dibuka, hingga kalian saling berlomba, bersaing, bahkan tidak sehat, yang ujungnya membinasakan kalian.
Ya, Rasulullah sudah menjelaskan seperti itu. Jadi tentang kehidupan, kalau kita ingin tetap Allah ridhoi, sekecil apapun yang menurut kita diberikan Allah nikmat itu, patut disyukuri. Karena menurut kita aja, padahal nikmat Allah itu besar semuanya. Kalau kita renungkan, ya mungkin dari segi materi kita kadang-kadang, dagang hari ini mendapatkan sekian, kemarin itu lebih misal. Nah itu kan menurut kita. Padahal setiap hari Allah memberikan nikmat itu sesuai ya dengan catatan-catatan yang sudah ada di dalam film pun. Ya, tentu Allah Maha tahu apa yang akan terjadi manakala diberikan kepada orang yang memiliki hatinya masih labil atau memang memiliki ambisi tinggi tentang dunia. Nah ini yang tentu yang harus kita kenali hal tersebut. Jangan sampai kita nikmat itu dikecilkan atau dicuekin. Padahal kalau kita renungkan betapa besarnya nikmat. Jangan jauh-jauh. Nadi aja berdetak dihentikan. Jadi nikmat terbesar juga selain nikmat iman Islam adalah kehidupan. Kesempatan untuk memperbaiki hidup ini. Memperbaiki kuantitas ibadah kepadanya, kebaikan kepadanya, dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Maka di sini perlu dijaga, dipelihara keteguhan hati itu agar tetap kokoh hingga ajal menjemput kita. Karena ayat selanjutnya menjelaskan tadi tentang kematian pasti dan tak bisa ditawar lagi, dan datangnya pun secara tiba-tiba. Ya, bisa terjadi dia lagi bersenang-senang, berhura-hura, ajal tiba, tak bisa berbuat apa-apa. Kita bisa melihat di dunia maya orang yang mungkin kembali kepada Allah dengan kebaikan, lagi sujud, lagi berceramah, lagi meluruskan tangan ke saudara-saudara. Beruntung mereka itu secara lahiriah. Allah Maha tahu. Tak mungkin Allah memberikan satu contoh kepada orang-orang yang anugerah meninggal dalam keadaan sujud patuh kepadanya dalam sujud di masjid, di majlis taklim. Tapi yang betapa ruginya orang yang mati dalam keadaan jauh dari Allah. Dia lagi bernyanyi, lagi joget-joget, lagi di tempat maksiat. Alhamdulillah. Kita berlindung. Nah, kenapa bisa terjadi kebiasaan? Kebiasaan itulah yang akan menjadikan titik. Ya, mungkin walaupun tidak semua, tapi ada kebiasaan itulah yang menjadikan dirinya di akhir kemudian matinya seperti itu. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang kematian itu Rasul tentu menjelaskan, jika orang kebiasaannya melakukan sesuatu di hari-hari yang dia lewati, kematiannya pun akan datang tak jauh berbeda. Juga ba'as dibangkitkannya. Jika seseorang mabuk-mabuk, minum minuman keras mungkin dalam waktu tertentu, bahkan setiap hari tak lepas, matinya tak jauh berbeda dengan hal itu. Kaitan penyakit apapun yang terjadinya, ada andil di dalam hal tersebut. Begitu juga bahasnya ketika mati, ya lagi memegang botol misalkan, botol minuman, seperti itu dibangkitkan. Orang yang suka bernyanyi kemudian jauh dari Allah, lakukan itu setiap hari karena menjadi profesi, kematiannya tak jauh berbeda seperti itu. Dan kelak di kemudian hari pun tak jauh berbeda, dia bangkit seperti lagi ada di atas bangku. Alhamdulillah. Nah, beruntung orang-orang yang bersujud, yang pernah kita lihat mungkin di dunia maya juga, orang setelah khutbah, setelah ceramah ada di masjid dan berbagai hal. Ini kebiasaan karakter yang akan menjadikan kematian indah. Kematian itu ada dua, akhirnya mendapat nilai dari Allah atau tidak. Rasulullah SAW dengan para sahabat suatu saat ya ada di perjalanan. Tak lama kemudian datanglah iring-iringan jenazah. Setelah lewat Rasulullah SAW menjelaskan mustari. Tak lama kemudian lagi datanglah iring-iringan jenazah pula dengan mungkin diiringi banyak pengikutnya atau yang mengantarkan. Apa kata Rasulullah? Mutarah minhu. Setelah lewat ya, iringan jenazah tadi juga, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu mustari dan mustarah minhu? Rasulullah menjawab, mustari adalah
dia istirahat. Ya. Sebagaimana tentu kenikmatan yang luar biasa. Istirahat dari kehidupan dunia. Dan dia masuk kepada kenikmatan akhirat. Yakni orang yang soleh, tentu beramilus solihat, orang yang bertakwa, yang akan melestari. Dia istirahat. Meninggalnya itu termasuk nilai istirahat. Kalau istirahat, bisa merasakan nikmatnya diam itu. Mungkin kalau bahasa di dunia, semilirnya angin terasa nikmatnya. Ya, ketenangan, kenyamanan itu dirasakan. Karena itu akan lepas dari kepenatan dunia, kesusahan dunia, beratnya beban yang ditanggung ketika di dunia. Ya, porak-porandanya hati, tercabik-cabik mungkin menghadapi berbagai masalah, tapi dia tetap sabar, tawakal, keimanan, dan ketakwaan kokoh. Itulah mustari. Tapi kalau mustaroh minhu, yakni orang-orang begitu dia mati, semua manusia yang ada di negeri, kalau yang mengenal dia, bahkan tumbuhan dan pepohonan itu juga binatang, berterima kasih, merasa istirahat, dia tiada. Artinya dia itu jahat, kejam, ya, tidak memikirkan orang lain, yang penting dirinya. Nah ini jangan sampai mustarah. Kematian akan menjemput dimanapun berada. Bahkan kita juga hari ini lagi ngantri, ya, di loket kematian itu. Maka persiapkanlah kita. Sampai sejauh mana kita akan kembali kepada Allah? Apakah kita akan mendapat predikat mustarih atau mustarah minhu? Mustarah minhu itu mungkin ya sudah dikenal di berbagai tempat. Ada orang jika meninggal tetangga bersyukur, ada. Kenapa bersyukur? Tentu ada hal-hal yang menjadikan sakit di hati. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Tapi begitu meninggal, orang-orang di sekitar, ya, dia menjadi buah bibir kesolehannya, kebaikannya, pertolongannya, dan membantu orang. Itulah yang mustahil. Maka mohon kita kepada Allah tentang kematian yang mustahil. Istirahat dari berbagai kepenatan hidup, segala pun masalah yang ada di dunia dihadapi. Tapi keteguhan iman itulah tentu yang berbicara di kemudian hari. Itu ikhwan. Lantas Rasulullah SAW juga di sini ya menjelaskan tentang hal-hal duniawi. Jika tujuan hidupnya dunia, tentu Allah akan memberikannya. Maksudnya, jika dia berusaha maksimal untuk dunia saja, targetnya kehidupan, pasti Allah memberikan pahala dunia. Maksudnya pahala dunia ya adalah balasan kebaikan atau kenikmatan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sekarang. Mencakup rezeki, ya, lalu kesehatan, ketenangan, kebahagiaan, serta kesuksesan hidup. Disegerakan jika minta. Tapi tentu di ayat lain, mereka tidak akan mendapatkan pahala. Tapi barang siapa yang menargetkan hidup untuk kehidupan akhirat, Allah memberikan juga balasan pahalanya untuk hal tersebut. Bahkan di hadis lain, jika kita menargetkan kehidupan akhirat, yakni tentu tak lepas dari ibadah dan dapat predikat hamba robbani yang paling dekat, Allah sudah memberikan kecukupan kepada dia, kekayaan di hati, juga balasan akhirat tentu lebih indah dari yang sekadar dibayangkan. Itu beberapa hadis menjelaskan tentang hal itu. Tentu kita juga ya harus memiliki sifat atau kebiasaan hal tersebut dan keinginan target kita. Di dalam surat Asy-Syura sudah jelas ayatnya, man kana yuridu harsal akhirah turidhu lahu bil harsi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki ya di sini kehidupan akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kesuksesan dunia, kehidupan menjadi tujuan hidupnya, kami berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan yang sudah ditetapkan.
Dan di akhirat tentu ya mendapat bagian sesuai dengan amal. Tapi ada perbedaan yang signifikan. Orang yang memiliki target akhirat tentu seakan dunia itu bisa datang juga. Bukankah kita pernah menjelaskan, ya mendengar juga mungkin dari guru kita hadis qudsi, ya bena Adam tafarraq li ibadati. Wahai anak Adam, jika kalian sungguh-sungguh meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah, aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan. Wa asudda faqr, dan aku penuhi ya, kebutuhan. Fa'ilam tab'al, dan apabila kalian tidak melakukan hal itu, tidak sungguh-sungguh, tidak katakanlah semangat, atau agak melalaikan, melecehkan apalagi, malah tusadok sudah, aku akan penuhi dadamu penuh kesibukan. Nah di sini target orang yang hubud dunia ini larinya ke sini. Allah akan mencerai-beraikan atau memberikan kesibukan di dalam hatinya. Walam asudda, dan Allah tidak akan memenuhi kebutuhan. Maksudnya selalu kurang, maka bikinlah target-target yang lain, perusahaan-perusahaan lain, atau passive income yang lain. Terus kesibukan itulah mencari, dan ketenangan, kenyamanan, kenikmatan tidak akan bisa didapat. Bahkan hatinya digerogoti dengan ketakutan, ya, kecemasan yang tentu alhamdulillah jangan sampai terjadi dia stres karena memikirkan dunia itu atau kekayaan yang dimiliki. Nah, itu ikhwan. Selanjutnya kita juga ada hadis yang menjelaskan tentang Rasulullah SAW yang tadi dikatakan bersumpah kepada Allah. Fawallah, demi Allah, lal faqara akhsha alaikum. Aku tidak khawatir kalian ini miskin. Walakin akhsha alaikum antubsatu alaikum. Yang aku khawatirkan kalian berlomba-lomba karena dibukakan ya, tentang dunia. Kama busita ala man kana qablakum. Sebagaimana telah dibukakan rezeki ke orang masa lalu. Fatana pasuha kama tanah pasuha wa tuhlikum kama akhlaku. Lalu mereka ya jauh dari Allah. Lalu Allah binasakan. Kita tahu orang-orang terdahulu yang dibinasakan, siapa yang paling kaya sampai kuncinya beroda-roda, didorong oleh mungkin orang-orang sekitar yang memujanya. Kekayaan di mana-mana sampai tak terhitung, sampai kuncinya juga beroda-roda. Antum tahu. Juga sahabat Rasulullah SAW yang tadinya miskin mengeluh kepada Rasulullah, meminta didoakan untuk ada perubahan ke arah lebih baik. Rasulullah untuk awal kan menolak, Sa'labah jangan. Karena Rasulullah dapat wahyu tentu dari Allah. Orang semacam ini hatinya masih labil. Apalagi Allah Maha tahu. Tapi karena berulang-berulang untuk sebagai pelajaran umatnya, jika seseorang memohon kepada Rasul tentu doa Rasul dikabulkan. Maka Sa'labah berulang sampai 3 kali. 3 kali ya, lalu Allah mengabulkan. Apa yang terjadi? Sahabat Rasulullah SAW yang dulu begitu tunduk patuh taat dalam menjalankan ibadah, ya, salat jamaah berjamaah tak lepas dari keseharian. Tapi lama-lama salat berjamaah mulai kesiangan, ketinggalan. Lalu setelah itu tentu hari berganti lagi, salat berjamaah juga terlewat. Setelah itu juga salat munfarid tentu ya lama-lama akan juga dilalaikan. Waktu ditunda-tunda, ujungnya tertinggal pula. Nah setelah lalai, tentu sholat dilewat. Begitu juga kebaikan kepada orang yang tadinya sensitivitas hatinya dan merasa dulu ingin segera mendapatkan kekayaan, lalu akan, kalau orang sudah bilang meweh, mengulurkan tangan kepada orang yang membutuhkan, siapa yang akan diberi. Lama-lama hatinya menjadi kikir. Nah inilah, dan ujungnya sampai terjadi hajat pergantian generasi Amirul Mukminin, sampai zakatnya pun tidak diterima. Karena ketika diminta zakat, dia berkelit. Itu Allah Maha tahu perjalanan hidup seseorang. Itu orang miskin dulu kepada Allah bicara, tentu doa Rasulullah dikabul. Tapi
kita pun ada pelajaran dari sana. Jangan sampai kondisi hari ini ya hanya meminta kepada Allah tentang banyaknya harta, bukan keberkahannya. Ya tentu harus dibarengi hal itu. Apalagi di zaman ini ibadah itu terbilang mahal. Untuk ibadah haji berapa nilai umrah itu? Ya mohon rezeki kepada Allah untuk itu. Tapi tentu tidak melampaui batas, tapi juga didapat dari dengan syarat-syarat yang halal. Nah itu Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang orang-orang yang sudah hubud dunia itu akan mengalami satu gradasi hatinya yang tadinya ya katakanlah ketundukan kepatuhannya tidak diragukan lagi, tapi karena hatinya terusik memiliki ambisi untuk mendapatkan dunia itu. Seperti kita ketahui antum berapa banyak yang predikatnya pimpinan pesantren atau yayasan terjebak dalam hal ada kaitan dengan dunia. Akhirnya mereka menggadaikan iman lalu menyuap karena ingin mendapatkan hal tersebut. Antum sudah tahu tentang itu. Kemana larinya kata-kata ini? Tentu mereka juga tahu bahwa itu ya, kalau suap menyuap itu haram, tapi mereka lakukan karena demi dunia untuk mendapatkan bantuan, ingin usaha tentang mandiri. Juga tak lepas dari orang-orang yang memiliki kebijakan ya, dengan mengatakan mengambil uang secara haram tapi dibalut dengan keindahan kata korupsi. Kalau menurut prosedur dan syariah yang tepat tidak haram. Nah ini itu sudah menggadaikan imannya. Kalau orang waras tak mungkin bicara seperti itu. Maling tetap maling, hak orang tetap hak orang, apalagi hak negara. Ini orang-orang yang hubudinya tentu akan menjadikan dia binasa kemudian hari. Bahkan Rasulullah SAW juga sudah menjelaskan orang cinta dunia itu apa dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Imam Ibnu Hibban. Hubbud dunya ra'su karikhatiyah. Cinta dunia itu pangkal dari segala dosa atau kesalahan. Di mana sisinya? Ya, pangkalnya di situ di mana maksudnya? Cinta dunia akan membinasakan atau pangkal kesalahan. Orang yang kaya raya biasanya ya di sini yang sebut tadi kesibukannya melebihi kapasitas orang yang biasa. Akhirnya apa? Ya, terjadilah maksiat, meninggalkan kewajibannya itu. Itu membinasakan dirinya. Lalu juga pangkal dari kekayaan maksiatnya itu adalah karena fasilitas sudah ada. Kemanapun hati berdetak ingin dipenuhi. Biasa bersenang-senang, berekreasi ke tempat hal-hal yang dilarang juga masuk. Itu membinasakan karena fasilitas. Ketika kalau ada keinginan, ya entah itu karir, posisi jabatan dengan uangnya banyak, dia suap ke sana kemari, dia bungkus dengan bantuan. Ya. Kata-kata yang indah di situ, bantuan. Padahal apa yang terjadi di dalam keinginan itu terus aja. Bahkan dia berani mencegah langkahnya karena uangnya banyak, dia bisa mengkriminalisasi, beli hukum sama dia. Itu. Dan banyak-banyak tentu pangkal dosa dari kelimpahan harta itu. Ya. Termasuk menguasai kata-katanya jadi hukum tak tertulis. Ini bahayanya orang yang hubud dunia. Bahkan lebih jauh bisa tentang perenang di antar keluarga. Bisa terjadi. Kakak beradik bisa ada 3, ada 4. Salah satunya di antaranya tadi memiliki ambisius dalam kekayaan. Apa yang terjadi? Kadang-kadang tentu keluarga sendiri terabaikan. Yang ada adalah lingkarannya. Konsok-konsoknya, teman-temannya yang akan mendapatkan. Sampai dia tega. Kalau menjegal langkahnya tentang sisi mana saja, dia berani menghilangkan nyawanya. Itu membinasakan harta kekayaannya. Udah cinta dunia seperti itu. Bagaimana tentang dunianya? Tentu kita harus bijak. Dunia dikirim Allah, dianugerahi kenikmatan itu. Berdayakan sesuai dengan Maha Pemberi itu. Yakni bisa belilah. Kita cukupkan diri. Qanaah. Lalu syukur ini yang akan terjadi, yang akan mengikat dirinya ke arah lebih baik dari sebelumnya. Yang tadinya kita tidak memiliki apa, lantas bersyukur, kenikmatan bukan hanya sekedar berterima kasih, ada rasa dari hati yang dalam,
ada lega, ada ketenangan. Dan inilah Allah memberikan kenikmatan hari ini yang kita rasakan. Pengakuan tiada daya tidak upaya kecuali pertolongan. Itu nilainya yang harus. Di ayat lain juga ini Allah menjelaskan tentang kematian itu sendiri. Rasulullah SAW juga tercatat di Al-Quran, apabila engkau Muhammad melihat orang-orang yang kafir ketika menjelang kematiannya, malaikat dengan kasar yang ngerabut, ya, bukan mengambil meraih lagi, ngerabut nyawa orang yang berdosa tersebut, lalu dipukul muka dan punggung. Alhamdulillah, itu kelihatan kengeriannya. Allah sudah menjelaskan kepada Rasulullah SAW tentang itu. Ini sebagai ibrah. Posisi kita ada di mana? Tunduk patuh atau sebaliknya? Tapi mudah-mudahan kita terlindung dari itu. Tapi ada keindahan yang lain ketika kematian menjelang, ya, bagi orang-orang yang betul-betul tunduk patuh kepada Allah, menjaga kekokohan imannya, disitulah keteguhan hati itu sampai di titik itu. Bahkan malaikat yang pernah dijelaskan membantu, menolong kita atas izin Allah, memberi kabar gembira. Jangan takut, jangan bersedih. Engkau sudah disediakan surga. Bahkan nyawanya pun ketika diambil oleh para malaikat dengan bukan hati-hati, halus, laksana tetesan air meleleh dari gelas, ya, tempatnya. Itu keindahan yang akan didapat, dan inilah orang yang akan mustari, bukan mustahil, mendapatkan istirahat yang purna, kenikmatan luar biasa. Orang istirahat yang nikmat ketika tidurnya bisa mimpinya yang indah, apalagi diperlihatkan tempat kembalinya surga ini. Nah, itu yang dijelaskan dalam ayat ini. Tentu kita jadi ibrah, pelajaran yang betul-betul harus kita garis bawahi, yakni tadi Rasulullah sebagai utusan Allah sama dengan orang-orang sebelumnya mendapatkan risalah. Risalah itulah yang harus kita ikuti, kita patuhi. Karena risalah di dalamnya kewajiban-kewajiban yang kita tunaikan, juga, ya, hal-hal yang memang dilarang, jangan sampai kita terjadi melanggar aturannya. Di dalam risalah itu tentu harus sesuai, jangan sampai terjadi kecongkakan diri, mau menambah atau mengurangi. Tapi kebanyakan tidak mengurangi, bahkan bertambah-tambah. Dianggap itulah satu perintah dari Allah, identik dengan kewajiban. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan barang siapa seseorang atau siapapun dia, ya, membuat satu aturan tentang sedikit aja tentang aturan agama, maka dia ini sudah keluar, sudah lepas, yang seorang kafir, tidak menerima risalah itu. Nah, ini risalah dari Rasulullah SAW bukan hanya sebatas kewajiban yang kita tunaikan, tapi ada rambu-rambu kehidupan, etika dalam berbagai aspek kehidupan. Di situ dijelaskan juga Rasulullah bagaimana mengatur ekonomi agar tidak mungkin sentralisasi di atas, atau memang harus berputar dari atas ke bawah. Ya tentu tadi ada infak, ada sedekah, ada zakat. Ini untuk memberikan satu, ya, apa yang disebut kompensasi dari kebalikan itu. Kenikmatan itu diberikan bagi orang-orang yang benar-benar tunduk kepada Allah dan Rasul. Nah, disitulah jadi orang-orang yang memiliki rezeki dari Allah, jangan lepas. Hati ini harus dekat bahwa itu harus diberdayakan sesuai dengan Maha Pemberi. Nah, itu kalau pengakuan seperti itu, tentu. Jadi rasa syukur itu bukan hanya sebatas lega dan tenang, berterima kasih diucap, tapi berdayakan dengan seluruh apa yang kita miliki kepada kebajikan. Nah, itu cara-cara, tentu antum lebih tahu tentang bagaimana memberdayakan rezeki dari Allah yang sudah diberikan dan kita nikmati kemana arahnya. Karena kita tahu suatu saat bakal ditanya dari mana kita dapatkan dan kemana dibelanjakan. Itu yang diingatkan Rasul. Maka di sana bukan hanya rambu-rambu, ada akhlak, etika kehidupan, dan rambu kehidupan yang lainnya. Bagaimana kita akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada semua manusia, ya tentu Allah sudah menjelaskan. Disitulah diri salah itu. Termasuk ada ibrah, pelajaran orang-orang masa lalu. Bagaimana dibinasakan dan bagaimana ditolong. Nah, itu juga bagaimana dalam risalah itu dijelaskan bagi orang-orang yang tunduk patuh, akhir tujuan hidupnya apa? Ada di situ. Maka disinilah
Barang siapa yang melalaikan risalah dan bertentangan apalagi membelakangi, kerugian besar bagi dirinya. Dari sini, maka Rasulullah SAW ini dijelaskan sebagai utusan Allah yang membawa risalah. Tak jauh berbeda dengan Rasul-Rasul sebelumnya membawa risalah. Cuma keberuntungan yang besar bagi umat Rasulullah adalah melengkapi semua. Ya, melengkapi kitab-kitab yang ada sebelum. Inilah kebaikan, kebajikan yang memang Allah anugerahkan kepada kita agar kita sempurna kembali kepadanya. Lalu Allah juga menjelaskan di sini tadi tentang orang bersyukur, Allah akan berikan balasan jika kita bersyukur. Yakni pemberdayaan rezeki itu Allah akan menambah. Karena rezeki yang kita dapatkan dari Allah itu memang walaupun sudah diatur kata Allah tadi, jika seseorang meminta tentang dunia Allah berikan, tapi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Bukankah kita mengenal betul bahwa rezeki dari Allah, ya, kita masih di dalam janin sudah ditiupkan, setelah ruhnya baru ditulis tentang ajal rezeki celaka dan bahagia. Di sini nih, takdir itu sudah dijelaskan. Takdir mu'alaq tak bisa kita berubah. Allah anugerahkan itu. Ketentuan ajal tak bisa dirubah. Ya, tapi kalau takdir mubram ini ya, yang memang harus kita imani, mati tak bisa dirubah. Kebahagiaan, kecelakaan. Nah, kalau secara lahiriah kebahagiaan, kecelakaan tentu ada penyebabnya. Hukum sebab akibat di situ ada. Jika kita mengendarai kendaraan dengan kebut-kebutan ugal-ugalan, dampaknya pasti. Nah, itu bisa dirubah, jangan tara-tara. Kita sadar, kita ingat, jangan sampai merugikan diri, apalagi orang lain. Tentu kita menjalankan kendaraan dengan bukan santai, tenang, nyaman. Itu. Nah, itu takdir mu'alaq. Orang mungkin anak-anak susah diatur, kemudian kita berusaha maksimal dengan disiplin tinggi diterapkan kepada mereka. Lalu dia mau mengikuti pelajaran yang tadinya rapornya merah menjadi alhamdulillah nilainya membanggakan. Itu perubahan terjadi karena ada di dalam andil manusia, yakni takdir mu'alaq. Ya, orang yang tadinya miskin tapi memiliki daya, ya, semangat yang tinggi untuk berubah kehidupannya, dia banting tulang besar, lalu mau menabung, lantas dijadikan satu usaha, Allah juga meridhoi kepada mereka yang memiliki keinginan hati tadi, aku akan berikan, tapi ketetapan itulah sudah diatur dari sini. Tentu Allah akan mendapatkan juga. Nah, ini yang tentu kita pun harus memiliki sikap, ya, ambisi untuk akhirat, bukan ambisi untuk dunia, karena kerugian yang akan didapat. Nah, itulah ikhwan akhwat rahimakumullah, setiap orang tentu memiliki keinginan yang berbeda. Ya, wajar sebagai manusia karena hati akan berdetak di dalam, ya, apalagi dirubung oleh iming-iming setan itu sendiri untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekah. Setan berbisik, ngapain? Itu kan hasil jerih payah. Nah, kalau sudah terjebak itu, kepikiran akan terjadi. Lepas karena rasa cemas, takut, khawatir anak keluarganya, maka dia semakin tamak untuk mengumpulkan dunia itu. Maka tidaklah demikian, tentu orang-orang yang keteguhan imannya itu akan tetap kokoh sebagaimana pemberi nikmat itu disyukuri nikmatnya, tak lepas dari kehendak yang Maha Pemberi, hingga kita belajar berusaha memberdayakan rezeki yang diberikan